dia sama dengan, saya ulang supaya nggak bingung. Kalau di sini tadi kan ada 2 akar 3 dikali dengan untuk merasionalkan kan dia dikali dengan akar 3. Kenapa? Supaya di sini kan kalau kita tulis kan sama dengan 2/3 pangkat setengah. Iya kan? 3 pangkat setengah di sini. Kemudian makanya ini biar gak bingung Mbak, kita itu apa? Ini kan 3 pangkat setengah di sini kan. Kemudian kita kalikan dengan bilangan yang dia rasional dari ini. Berarti kan kita kalikan dengan 3 pangkat setengah. Kenapa dengan 3 pangkat setengah? Supaya kita bisa mendapatkan 3 pangkat 1 plus 1 dibagi dengan 3, dibagi dengan 2. Ini kan nanti dia akan sama dengan 3 pangkat 1 kan. Itu alasannya kenapa kita kalikan dengan 3 pangkat setengah di sini. Kalau yang bawah kita kalikan dengan 3 pangkat setengah, berarti yang atas harus kita kalikan juga menjadi 3 pangkat setengah. Itu. Kemudian jika sudah kan hasilnya sebentar ya. Iya, kalau akarnya nggak ada tulisannya berarti dia pangkat setengah. Jadi kan ini berarti kan 2 dikali dengan 3 pangkat setengah dibagi dengan 3 pangkat 1 plus 1 dibagi dengan 2. Berarti ada sama, ya ampun tulisannya jeleknya. Sebentar. Sebentar ya. Tulisannya jelek banget nih. Ini ada berarti di sini ada 2 dikali dengan 3 pangkat setengah dibagi dengan 3, 1 plus 1 dibagi 2. Ya kan? Ikan 2-nya tetap. Kemudian kita ubah lagi, berarti 2 pangkat akar 3. Sedangkan 3, 1 plus 1 per 2 kan sama dengan 3 pangkat 1, yaitu sama dengan 3, yaitu sama menjadi 2 akar 3 per 3. Itu untuk yang 2 akar 3 dikali dengan 2 per akar 3 dirasionalkan. Kemudian pertanyaannya kan tadi gimana kalau 2 per 3 akar 3 dirasionalkan? Itu kan untuk yang pertanyaan selanjutnya, pertanyaannya yang bagaimana kalau seandainya oke, nggak apa-apa Mbak. Berarti kalau ada 2 di sini kita berarti harus memangkatkan ini juga Mbak. Kalau ini ditulis berarti kan kita sama dengan 2 per 3 pangkat sepertiga. Iya kan? Jadi supaya dia menjadi 3 pangkat 3 per 3 berarti kita masih butuh 3 pangkat 2 per 3. Begini kan? Bingung nggak di sini? Ayo, bingung nggak?
kita sudah punya 3 pangkat 1/3. Untuk mendapatkan 3 pangkat 1 kan kita harus 3 pangkat 3/3. Berarti dari 3/3 dikurangi 1/3 kan masih tersisa 3 pangkat 2/3. Bingung nggak? Bingung. Ada yang bingung, ada yang masih itu. Gini, kan ini sebenarnya sama kan? Kita ini kan ingin mendapatkan nilai 3. Intinya kan di sini. Kalau dia pangkat setengah, kita harus 2 juga menjadi 2/2 untuk dia mendapatkan pangkat 1. Jadi, kalau di sini kita juga harus mendapatkan, di sini kita juga harus mendapatkan 3 pangkat 3/3 supaya kita bisa mendapatkan ini sama dengan nilainya sama dengan 3 pangkat 1. Jadi kan di sini sudah ada 3/3. Kita harus mendapatkannya di angka 3/3. Berarti di sini kita harus mengalihkan dengan pangkat berapa supaya dia sama dengan, jika ditambahkan dia sama dengan 3/3. Bingung nggak? Berarti kan di sini kita harus, kalau ada 3, benar, berarti ada 2/3 di sini. Gini, ya kan? Jika bawah kita kalikan 2/3, berarti atas juga harus dipangkatkan dengan 3 2/3. Intinya kan gitu, kalau bawah dikalikan berapa, atas juga harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Berarti di sini juga 3 pangkat 2/3. Ini kan? Sebentar ya. Sekarang kan sudah, kita di sini 2 dikali 3 2/3. Kita tulis lagi 2 3 2/3 dibagi dengan 3 pangkat 1/3 ditambah dengan 3 pangkat 1/3 kan sama dengan 3 pangkat 1/3 plus 2/3. Ya kan? Berarti di sini 2 3 2/3 berarti 3 kuadrat akar 3 dibagi dengan 3. Ini untuk hasil akhirnya. Bingung nggak? Sampai di sini. Ayo, pada tidur kah? Dikit ada yang. Ayo, siapa ini yang belum paham? Mana yang belum pahamnya? Mbak Ana sama Mbak Ami, mana yang belum paham? Loh, Pak Eva juga. Ini nggak paham apa ngantuk? Nggak paham. Mananya nggak paham, Mbak? Jadi intinya penyebutnya ini kita harus menjadikannya pangkat 1. Ini berarti kan, jadi kan intinya kan dia penyebutnya itu harus dia pangkat 1.
untuk menjadikan pangkat 1 itu kita harus mengalihkan dengan pangkat berapa. Jika penyebutnya kita kalikan dengan pangkat 2/3, berarti pembilangnya juga kita kalikan dengan pangkat 2/3. Gitu, Mbak. Kemudian ya ini dijabarkan satu-satu. Gimana, mau diulang tak ini? Apa gimana? Sudah paham? Kalau enggak saya ulang ya. Oke, nanti diulang pelan-pelan. Sebentar ya. Ini ada 2 dibagi 3/3 ya tadi. 3/3. Di sini 3/3. Gini kan? Jadi gini, intinya untuk menyelesaikan soal ini kita supaya mbaknya nggak bingung ditulis saja. Ini berarti kan 2/3 Dari sini nggak bingung kan? Paham kan? Di sini untuk merasionalkan berarti kita menjadikan penyebutnya dia tidak berpangkat apapun. 2/3 1/3 Mbak. Kenapa 1/3? Iya, 1/3. Jadi kemudian untuk menjadi merasionalkan kan di sini dia harus penyebutnya dia tidak mempunyai pangkat berapapun. Supaya dia tidak menjadikan dia pangkat berapapun kan berarti dia harus sama dengan di sini harus 3/1 atau 3/3 kan. Ini 3/3 kan sama dengan 1. Sedangkan di sini kita sudah punya 1/3. Berarti untuk 1/3 kan tadi kan ada. Kalau ada bilangan A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu kan sama dengan A pangkat M plus N. Ya kan? Ini harus diingat. Jadi kalau di sini ada 3/1/3 dikali dengan ya ampun jeleknya 1/3 dikali dengan berapa itu sama dengan dia 3/1 plus 2 sama dengan 3/3. Di sini paham nggak? Jika di sini mbaknya ada 3 kali 1/3 dikali dengan bilangan berapa sehingga mbak bisa mendapatkan 3/3 yang mana 3 ini pangkat dimana harus pangkat 1 plus tanda tanya per 3. Sedangkan mbaknya di sini harus sama dengan 3/3/3. 3/3. Di sini berarti nilainya ini berapa? Tanda tanya ini. 2. Berarti kan dia harus 2 kan? Untuk mendapatkan dia 3/3. Kalau di sini berarti diisi 2. Kalau ini diisi 2, berarti di sini harus 3/2/3.
Paham nggak di sini? Sampai di sini paham nggak? A kali A. Karena ini A pangkat M, Mbak. A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Kalau ada A pangkat 1 dikali dengan A pangkat 1 sama dengan A pangkat 2. Ya kan? Ini A pangkat M. Ini A-nya pangkat M, Mbak Ami. Bukan A kali A. Oke, kalau sudah paham berarti di sini kita ada 3 2 per 3. Berarti kita kalikan dengan 3 2 per 3. Ya kan? Kalau bawahnya kita kalikan 2 per 3 berarti atasnya harus kita kalikan 3 2 per 3. Tetap harus sama. Kalau bawah dikalikan berapa, atasnya harus dikalikan berapa. Berarti ini nilainya menjadi 2 dikali 3 2 per 3 per 3 kali 3 itu sama dengan 2 akar 3 2 3 kuadrat akar 3 per 3. Ini hasil akhirnya. Sudah, bingung nggak kalau di sini? Rumit. Pelan-pelan, Mbak, pelan-pelan. Mana yang mulai bingungnya yang mana? Yang mulai bingungnya yang mana? Intinya yang penting yang bawah ini dia harus dijadikan bilangan dia pangkatnya pangkat 1. Yang hasil akhirnya ini 3 per 3 kuadrat atau bisa juga ditulis menjadi 2 9 akar 3 dibagi dengan 3. Ini. Itu atau bisa juga ditulis ini. Sudah paham ya? Oke. Ini mau dicatat dulu. Kalau mau dicatat, dicatat dulu. Kenapa, Mbak? Mbak apa yang Mbak Ning Tia, Mbak Tia? Oke, yang belum dicatat dicatat dulu. Chatting sama pacar ya. Salah wall. Oke, oke, sudah ya, sudah semua ya nyatetnya ya. Sudah, kalau sudah dilanjut. Tadi kita sampai ke ini. Kalau seandainya mana sih? Ya, ini untuk menjadikan dia akar harus dikalikan dengan akar sekawan.
Kemudian untuk memangkatkan bilangan akar, jika ada akar A, A akar M dipangkatkan itu sama dengan A. Dimana kenapa dia sama dengan A? Karena dia akan menjadi A pangkat sepertiga seper M dikalikan dengan M lagi. Dia akan sama dengan A pangkat M per M sama dengan A. Itu kenapa dia A, A akar M dipangkatkan dengan M sama dengan A. Jika ada A pangkat P di akar N dipangkat lagi dengan M sama dengan A P pangkat M diakarkan lagi dengan N. Soalnya ini. Kemudian untuk contoh soalnya, jika ada A pangkat 6 diakarkan 3 itu sama dengan A pangkat 6 dipangkatkan lagi dengan sepertiga. Akan menjadi A pangkat 6 per 3, yaitu menjadi A pangkat 2. Sama juga untuk yang A akar 3 dipangkatkan dengan 3 akan menjadi A pangkat sepertiga dikalikan dengan 3 itu sama dengan A. Sedangkan ini untuk akar 16 diakarkan lagi, kita akan menyelesaikannya satu-satu dari akar paling dalam dulu. Berarti kalau ada sini soal seperti ini, kita akan menjabarkan dulu menjadi 4 kuadrat pangkat setengah, yaitu menjadi akar 4, kemudian akar 4 itu sama dengan akar 2 akar 4 sama dengan 2 kuadrat diakarkan menjadi 2. Jadi untuk menyelesaikan soal yang diakar-akarkan ini, kita selesaikan dari yang akar paling dalam dulu, kemudian keluar, tergantung berapa kali dia akarnya. Oke, di sini ada pertanyaan? Yang mana, Mbak? Intinya diselesaikan dari akar paling dalam dulu, Mbak. Seandainya ada 3 akar, berarti diselesaikan akar pertama, akar kedua, sampai dengan dari dalam keluar menyelesaikannya. Nggak usah kalau nggak ada bilangannya. Oke, sekarang untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Jika akar yang dijumlahkan dan dikurangkan hanya akar-akar yang sejenis, jadi ini yang dibilang akar sejenis itu jika ini ada sama akar 5, ini semuanya dibilang akar sejenis. Jika tidak dalam bentuk akar sejenis, kita berusaha untuk menjadikannya akar sejenis. Jadi kalau ada seperti contoh nomor 1, ini kan ada 2 akar 5 ditambah dengan 3 akar 5 ditambah dengan 5 akar 5. Kita tinggal menjumlahkan ngebut ya. Kita tinggal menjumlahkan bilangan di depan akarnya. Jadi kan akar 5-nya ini sama. Berarti tinggal 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 5 dikalikan dengan akar 5, yaitu 2 ditambah dengan 3 ditambah dengan 5 menjadi 10 akar 5. Oh, ini Mbak Santi tanya ya, kok A pangkat 6 dipangkatkan lagi dengan sepertiga, kenapa dia menjadi A pangkat 2? Tadi kan ada rumus kalau ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, itu kan sama dengan A pangkat M kali N, ya kan Mbak? Jadi kalau ada soal kayak gini, berarti kan tinggal A pangkat 6 dikalikan dengan sepertiga, yaitu sama dengan A pangkat 6 per 3, itu sama dengan A pangkat 2. Seperti kata Mbak Ana, benar Mbak Ana? Oke. Tadi mana? Sudah. Sekarang
Kita lanjut untuk yang penjumlahan dan pengurangan bentuk akar ya. Yang satu sudah paham ya ini ya. Kita tinggal menjumlahkan bilangan di depan akarnya. Kalau nggak sejenis kita mengeluarkan dari akar dulu ya. Kalau nggak sejenis kayak soal nomor 3 ini. Ini kan ada 12, ada 48, ada 75. Jadi kita berusaha untuk mencari bilangan-bilangan yang dalam bentuk akarnya itu sama. Jadi kalau di sini nanti kita kira-kira kan ini ada 4 kali 3, 16 kali 3 sama 25 kali 3. Berarti kan yang akan bentuk akarnya sama, yaitu dalam bentuk 3 ini. Ya kan? Karena 12 kan bisa 4 kali 3. Kemudian 48, iya betul, mencari faktornya. 48 kan bisa 16 kali 3 dan 75 itu bisa 25 kali 3. Sehingga kan dari sini 4 kali 3 ditambah dengan akar 16 kali 3 dikurangi akar 25 akar 3 itu kan sama dengan 2 akar 3 ditambah dengan 4 akar 3 dikurangi 5 akar 3. Sehingga kan untuk penyelesaian akhirnya kita tinggal menambahkan atau mengurangkan. Berarti 2 ditambah dengan 4 dikurangi dengan 5 dikalikan dengan akar 3. Itu sama dengan akar 3. Karena 6 dikurangi, ini kan 6 dikurangi 5 kan sama dengan 1 kan. Berarti dia sama dengan akar 3. Gini. Untuk menyelesaikan dia yang bilangan-bilangan yang belum, yang dia di sini kan kelihatannya nggak bisa dikeluarkan kan. Sebenarnya kita harus mencari-cari bilangan berapa sih yang dari setiap soal ini dia mempunyai faktor yang sama perkaliannya. Kalau misalnya gimana? Kalau misalnya di luarnya ada akarnya, jadi kita harus berusaha mencari, Mbak, mencari yang sama seperti ini. Jadi sini harus akarnya diusahakan untuk mencari bilangan yang sama. Seperti contoh ini, Mbak Risa. Mbak Amini namanya Amini ya? Iya, jadi supaya prinsip ini berlaku dia harus mempunyai akar yang sama. Supaya logaritma penjumlahan dengan pengurangan bentuk akar. Ini dia harus mempunyai bentuk akar yang sama. Untuk dia bisa disederhanakan. Betul, Mbak Atunia. Sudah ya? Kalau sudah, kita sekarang dengan perkalian bentuk akar. Seperti contoh soal di sini. Tadi kan disebutkan kalau kita harus mencari bilangan akarnya kan diusahakan untuk mirip. Untuk perkalian bentuk akarnya ini, di sini kita nggak berusaha mengalihkan dengan bilangan yang akar-akar di atasnya ini kita bisa keluarkan dari akar. Mungkin nanti akhirnya ada satu bilangan yang harus kita korbankan. Jadi bilangan tersebut nggak bisa kita keluarkan dari akar. Di sini kan ada 2 akar 3 ditambah dengan akar 27 dikurangi dengan 2 akar 5. Di sini kan contohnya kita kalikan dengan 3. Kenapa kita kalikan dengan 3? Karena kalau 3 dikalikan 3 itu kan 9, berarti akar 9 kan. Kemudian 27. 27 dikalikan 3 itu 81, berarti kan akar dari 9. Kita bisa mengeluarkannya. Kemudian 5. 5 dikalikan dengan 3 boleh, tapi minimal dia harus bisa mengeluarkan 2 bilangan. Mungkin nggak semuanya, Mbak. Jadi kita nggak harus 3. Misalnya kita mau berapa ya? Tapi kita harus di sini bilangan di bawah akar ini harus bisa kita keluarkan dari akarnya. Entah itu
minimal harus ada 2 angka yang bisa kita keluarkan. Tapi dari sini kan kita dapat nilai 3 karena kita syaratnya kita juga harus mencari bilangan ini paling kecil. Kalau sudah ada bilangan paling kecil yang bisa kita